Forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada yang awalnya dirancang sebagai panggung adu argumen ilmiah, akhirnya berubah menjadi panggung sirkus dan miris, memuakkan. Paparan 3 pejabat negara, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamentan Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko tidak disambut dengan kritik akademik yang tajam, tapi justru dengan intimidasi, spanduk provokatif, dan lengkingan suara toa. Kelompok massa yang mengaku sebagai representasi mahasiswa ini berhasil membubarkan forum, bahkan sebelum dialog sempat berlangsung jauh. Insiden memalukan ini seketika meruntuhkan mitos bahwa kampus adalah menara gading intelektual. Yang muncul dalam hati sebagian teman-teman kita yang mengaku sebagai pejuang demokrasi, kayaknya ada tanda-tanda bahwa mereka juga mulai merasa sebagai pembawa misi suci menegakkan demokrasi. Jadi mereka juga merasa dalam hatinya, la demokrasi semua. Saya adalah demokrasi. Jadi kalau Anda berbeda dengan saya, Anda tidak demokratis. Dan kalau Anda berbeda dengan saya nggak mau terima keberadaan Anda. Kalau Anda berbeda dengan saya, apapun boleh dilakukan. Anda boleh dijarah, Anda boleh diserbu rumahnya, Anda boleh dibubarkan diskusinya, boleh diusir dari kampus saya. Perasaan-perasaan yang merasa diri membawa misi suci dan orang lain salah. Padahal demokrasi intinya adalah kita punya ruang untuk bertukar pikiran, kita punya ruang untuk berdebat tanpa salah satu merasa paling benar dan paling paten. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, apakah gerakan mahasiswa kini benar-benar lahir dari rahim keresahan sosial atau sekedar proyek titipan kelompok tertentu di balik layar? Dugaan bahwa gerakan ini tidak lagi murni kian menguat setelah Aliansi BEM Bersatu menggelar konferensi pers di Jakarta. Mereka menelanjangi borok di balik aksi penolakan program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. BEM Bersatu menegaskan menolak gerakan mahasiswa yang telah beralih fungsi menjadi komoditas politik praktis ketimbang sebagai agen perubahan. Aliansi ini juga mengungkap bahwa kemurnian gerakan mahasiswa telah digadaikan demi memfasilitasi kepentingan elit tertentu. Indikasi kemunafikan ini terlihat sangat kontras di lapangan. Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang mengklaim membela rakyat miskin diisi pula oleh sosok yang menikmati fasilitas kaum borjuis? Mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto yang belakangan terus tampil bak selebritas kedapatan menggunakan mobil Toyota Fortuner yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa. Berdasarkan penelusuran, pemilik kendaraan tersebut bukanlah orang sembarangan. Diduga ia merupakan adik kandung dari seorang purnawirawan Jenderal Bintang 3 yang juga besan dari seorang Jenderal Purnawirawan. Jejaring kekuasaan ini perlahan mulai terkelupas. Benang merah ditarik dari kepemilikan mobil mewah tersebut hingga bermuara pada lingkar kekuasaan yang terafiliasi dengan tim pemenangan salah satu paslon pada Pilpres 2024. Kecurigaan publik bahwa mahasiswa hanya menjadi pion politik kian terkonfirmasi dengan hadirnya politikus senior PDI Perjuangan di tengah-tengah masa aksi. Kehadiran aktor politik kawakan ini mempertegas kesan bahwa demonstrasi tersebut tak lebih dari sekedar perpanjangan tangan dari pertaruhan elit yang belum usai. Menariknya, pentolan sebuah partai besar tiba-tiba memberi tanggapan dan klarifikasi. Aktivitas para elit mahasiswa di luar mimbar jalanan juga semakin memperlihatkan kemana arah kiblat mereka. Sang mantan ketua BEM UGM diketahui sempat menghadiri dialog nasional kebangsaan di Bandung dan duduk satu meja dengan jajaran tokoh oposisi serta purnawirawan jenderal yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, para aktivis kampus ini tampaknya sedang sibuk melakukan magang politik untuk mengamankan karir masa depan setelah lulus. Ya, adik Tio ini kan pengalamannya belum panjang, wawasan juga belum terlalu luas. Jadi mau main energi aja yang banyak buat ngegas. Jadi dia baru dalam tahapan pengrajin kata-kata. Jadi belum memahami
situasi yang sebenarnya, atau ada handler yang jadi sedang memprovokasi dia supaya dia berposisi seperti itu. Handler yang memelihara Tio sebagai Ada handler. handler yang menjadikan Tio sebagai martir di depan untuk berbicara seperti itu. Sebenarnya simpel aja. Kalau memang yakin dengan apa yang dia omongin, ngomong kayak gitu di depan sekolah. Datang ke sekolah yang terima MBG, coba ngomong kayak gitu. Coba dialog dengan guru, coba dialog dengan siswa penerima manfaat. Akan dapat jawaban yang sama. Sederhana. Makanya saya bilang jangan terperangkap dalam bubble kita sendiri. Coba robek itu bubble, bergaul dengan orang yang ada di luar. Dan jangan juga kita merasa pinter-pinteran sendiri. Diuji dulu tuh teori, pendapat, hipotesis kita di masyarakat, kita uji dulu. Karena menurut saya kalau sudah sampai meluapkannya dengan kata-kata kasar, sudah menghina, Personal, mencaci maki, mencemooh dengan hal-hal yang sudah tidak proper, mungkin handlernya juga udah mulai dikejar deadline. Frustrasi. Handlernya Kok sudah nggak mulai turun? dikejar Kok deadline nggak nih. goyang-goyang Iya, gitu kok belum meletus juga bisul nih gitu. Ironisme aksi ini mencapai puncaknya ketika dokumentasi dan video di lapangan memperlihatkan pemandangan yang makin tidak keruan. Alih-alih fokus membedah kebijakan program makan bergizi gratis secara substantif, aksi tersebut justru menjelma menjadi pasar malam ideologi. Tampak sejumlah peserta aksi membawa atribut dan simbol yang mengidentifikasi diri mereka dengan gerakan LGBT. Kehadiran kelompok ini memicu spekulasi bahwa penolakan kebijakan pemerintah telah bergeser menjadi wadah penampungan bagi berbagai agenda titipan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, narasi krisis nasional yang kerap digelorakan oleh kelompok mahasiswa ini terkesan dipaksakan dan miskin data. Mereka lebih sibuk memproduksi kepanikan publik ketimbang menawarkan solusi yang taktis. Mahasiswa yang dulu dikenal sebagai lokomotif perubahan, kini tampak lebih menikmati peran baru mereka sebagai sales kegaduhan demi memuaskan dahaga kekuasaan para sponsor politiknya. Realitas gerakan ini pada akhirnya telah menyisakan catatan kelam. Nalar kritis gugur oleh ego kelompok. Memaksa yang bukan mereka adalah salah dan harus meminta maaf. Berteriak dengan toa dan fasilitas mewah berupa Fortuner. Yang tersisa dari suara kritis dan gerakan mahasiswa kini hanyalah prasangka, spekulasi, dan ruang dialog yang telah dimatikan dengan sengaja. Men of our time.